Jelang sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang, Saka Tatal dan tim kuasa hukum telah menyiapkan 13 novum atau bukti baru. Saka Tatal sejak awal kasus pembunuhan ini mencuat kembali adalah yang paling pertama menyatakan kalau dirinya tidak bersalah dan tidak terlibat. Bagi Saka Tatal dan tim kuasa hukum, pengajuan PK ini bukan untuk menantang atau melawan hukum, namun untuk membersihkan nama baiknya di publik. Kuasa hukum Titin Prilianti mengungkapkan bahwa dokumen tersebut tidak hanya untuk membantu Saka Tatal, tetapi juga 7 terpidana lain. Titin menyatakan bahwa sekitar 200 dokumen telah diserahkan pada Otto Hasibuan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memang menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit pun telah memerintahkan untuk mengusut tuntas dan transparan kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, kabarnya cukup banyak novum baru yang dipersiapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal untuk menghadapi sidang perdana Rabu PK begitu ya, tanggal 24 Juli 2024. Seperti apa kita akan bahas, sudah ada di studio Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Pak Benny. Assalamualaikum. Pak Benny, sehat Pak Benny? Sehat. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama Ibu Titin Prilianti, kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Titin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, kabarnya sudah banyak novum baru yang dipersiapkan oleh kuasa hukum sampai belasan, 16 kabarnya ya. Ini apa saja yang dipersiapkan? Boleh di-spill kepada kita, Bu? Ya sebetulnya novum itu kan sudah tertuang di dalam memori TK. Memang ada lebih dari 10, Mbak. Cuman saya memang berkontribusi terhadap 4-5 novum yang sifatnya visual. Artinya ketika sifatnya visual, dari novum yang saya serahkan ke tim PK Saka Tatal maupun ke tim Pradi, itu akan memperoleh gambaran yang jelas kondisi yang sebenarnya. Apa yang terjadi di 2016-2017. Apakah benar terjadi pembunuhan dan pemerkosaan? Karena novum di antara 4 atau sampai 5 novum visual itu memang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Mbak. Nah, yang lainnya foto, video atau apa, Ibu? Ya, kalau bentuknya visual saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tetapi salah satu di antaranya memang sudah dibuka ke publik adanya daging yang tertinggal di dalam baut penampang PJU, Mbak. Salah satu di antaranya itu. Oke. Bu Titin, ini pernyataan dari Bu Titin juga ya. Saya ingin konfirmasi nih. Ini nanti di sidang PK hari Rabu, ini ada 2 ex-jenderal polisi yang akan bersaksi PK untuk Saka Tatal. Benar demikian ya, Bu? Ya, kalau kita kan memohonkan hanya sifatnya permohonan. Apakah permohonan itu disetujui oleh orang yang bersangkutan, oleh beliau-beliau, itu kan tetap dikembalikan kepada yang kita, kalau kita begini, kita sebisa mungkin menyajikan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi lain yang memahami SOP apa sih yang terjadi di kepolisian apabila ada hal-hal yang menganggap kita itu rekayasa. Makanya kita juga memohonkan beberapa saksi ex dari kepolisian yang memiliki jabatan tertentu. Tetapi apakah ketersediaannya atau tidak tetap diserahkan kepada yang bersangkutan. Gitu, Mas. Belum ada konfirmasi berarti ya? Hadir atau tidak ya? Iya, Bu. Belum ada jawaban dari yang bersangkutan begitu. Oke. Ya, belum ada yang menjawab, tetapi memang kita sudah bersurat. Kita sudah bersurat untuk memohonkan menjadi saksi, ya. Oke, tapi kenapa 2 nama itu, Bu? Siapa-siapa aja, Bu? Mungkin, Bu, bisa dikasih tahu, Bu? Di antaranya Bapak Susno Duaji, karena apa? Beliau pernah memiliki jabatan yang potensial di jajaran Polri. Karena kan yang ingin kita bedah, ingin kita ketahui, apabila seorang pelapor yang memiliki label ya anggota kepolisian kemudian melakukan tindakan penangkapan dan sekaligus pelaporan yang paham betul rincian peristiwanya,
sementara saksi yang akhirnya menjadi tersangka belum di BAP, apakah betul menurut SOP kepolisian? Sebetulnya hal-hal itu yang ingin kita ketahui gitu. Dan permohonan itu sudah diajukan, tetapi mengenai ketersediaannya atau tidak, kami belum mendapatkan konfirmasi. Karena ada beberapa juga yang sudah tim bersurat memohonkan. Oke. Kenapa nggak Pak Beni Mamoto gitu? Bu Titin. Kayaknya Pak Beni Mamoto nggak mau ya kalau jadi saksi. Monggo Bu ditanya langsung. Pak Beni, ini ada 2 ex-Pati Polri. Tadi namanya sudah disebut oleh Bu Titin nih. Bagaimana nih institusi melihat ini? Anda mungkin dari Kompolnas juga ada catatan dong. Ya tentunya karena yang bersangkutan sudah bukan anggota Polri, artinya bebas. Tidak ada kaitannya dengan institusi Polri. Dia mau bersedia untuk menjadi saksi. Walaupun keterangan yang akan didalami terkait pekerjaan saat itu begitu. Dalam konteks ini tentunya dalam memilih seorang saksi, ini konteksnya apa? Apakah dia saksi peristiwa yang mendengar, melihat, mengalami, melakukan? Tentunya ini tidak. Apakah karena kepakarannya? Kepakarannya ini tentunya bisa dilihat dari rekam jejak. Tidak selalu pejabat tinggi itu kemudian tahu persis. Karena mungkin, kalau saya dulu Kombes pun masih meriksa. Sebagai penyidik. Itu masalah kompetensi. Kemudian integritas menjadi penting. Rekam jejak kelihatan tuh. Oh di Polri selama bertugas bagus. Tapi ke SOP kan itu sama dong Pak semuanya Pak. SOP sama, tetapi kembali ketika nanti menyampaikan di depan sidang pengadilan, biasanya ada elaborasi, penjelasan. Pertanyaan-pertanyaan. Konteksnya apa? Ketika hakim nanya, Pak kalau kondisinya ini gini gimana? Karena apa? Dinamika di lapangan seorang penyidik itu harus cermat betul. Jadi tidak katakanlah harga mati, pasalnya, perkapnya bunyi gini, harus utuh dilakukan itu. Karena situasi di lapangan mungkin berbeda. Disinilah nanti bagaimana kecermatan seorang penyidik untuk menjabarkan pasal-pasal. Karena nggak mungkin kan untuk mengatur sampai detail. Contoh saja, menangani kasus perampokan, pencurian, penipuan, perkosaan, beda. Nggak ada itu nangani perkosaan kemudian korbannya disuruh meraktekin, itu nggak boleh. Contohnya seperti itulah. Oleh sebab itu dalam konteks ini kami mengapresiasi para pengacara yang sudah berusaha mengumpulkan novum. Ini akan diuji nanti dan ini mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi menuntaskan kasus ini. Biarlah kebenaran nanti terwujud. Pak Beni, tapi kalau sedikit berbicara mengenai novum itu bukan ada batas waktunya ya Pak? Kabarnya hanya 6 bulan begitu. Kalau ternyata dari kuasa hukum menyiapkan novum yang memang sudah di tahun 2017, akan tetap bisa diberlakukan nggak sih Pak? Dijawabnya nanti boleh Pak? Sekali lagi, ketika ini nanti diajukan, di sanalah akan diuji. Makanya tadi saksi perlu dihadirkan, barang buktinya apa. Artinya di sana tuh di sidang PK ini gitu ya? Iya, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu bahwa ada beberapa bukti visual. Ini penting sekali. Nanti tentunya akan diuji, misalkan perlu bantuan forensik, digital forensik dan sebagainya. Apakah memang bukti itu benar atau tidak? Mudah-mudahan ini menjadi konkret dan bisa dibuktikan begitu. Betul dan berkontribusi pada penyidikan selanjutnya. Kalau Kompolnas sudah cukup appreciate dengan novum ini, Bu Titin bisa dong Bu dijelaskan ke Pak Beni ya Bu ya. Meskipun Pak Beni ini kata Ibu katanya ya kayaknya nggak mau bantu deh. Gitu deh kan. Usai jeda berikut Bu Titin kami akan kembali ke Anda. Tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bu Titin. Bu Titin, boleh di-share mungkin apa saja kira-kira novum yang akan disampaikan begitu. Tadi kan baru sedikit begitu ya. Iya, ada apresiasi juga nih dari visual Kompolnas gitu Bu Titin. Jadi sebenarnya gini, misalnya salah satu yang sudah beredar di media, terima kasih Bapak Oto Hasibuan yang sudah menyampaikan itu. Karena kalau saya yang menyampaikan, kayaknya nggak didengar Mbak. Kalau saya kan pengacara kampung gitu. Jadi mengenai laut
Di medsos kok ada Bu, itu, Bu. daging yang tertinggal di baut. Aha. Itu kan sebetulnya kesaksian itu pernah disampaikan di dalam persidangan. Jadi ada anggota kepolisian yang melakukan olah TKP menyatakan ada goresan sekitar 30 cm di median jalan yang merupakan warna dari motor. Ada juga daging yang tertinggal di baut penampang PGU. Kemudian yang daging itu diperkirakan dari salah satu korban yang tergeletak di jalan. Sebetulnya itu sudah disampaikan di persidangan. Hanya Artinya novum itu hakim mengabaikan keterangan itu, keterangan saksi itu. Artinya hakim tetap berkeyakinan ada pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara daging yang diduga berasal dari tubuh korban ada di tempat flyover Talun. Nah, visualnya tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Visual mengenai daging yang tertinggal di baut itu baru saya peroleh, baru sampai ke tangan saya itu pada 2 bulan setelah film Cina viral. Kemudian saya tampil di media mengenai adanya rekayasa dari peristiwa di 2016-2017 itu. Kemudian muncullah seseorang yang menyerahkan novum itu. Jadi kebetulan komunikasinya Jadi ini novum lama begitu ya, Bu ya? Penting banget. Gimana? Oke. Bukannya ada batas waktu novum itu 6 bulan setelah ditemukan begitu. Ini berarti novum lama kan? Memang sudah pernah ada dihadirkan di persidangan begitu ya, Bu ya? Kalau buat saya kan baru, Mbak, karena baru sampai ke tangan saya. Hanya keterangan saksinya pernah terungkap di persidangan. Gitu. Cuma novum itu baru sampai ke tangan saya 2 bulan Setelah film yang lalu. ini. Gitu, Mbak. Oke. Ya. Baik. Oke. Oke, Pak Beni, menyikapi hal ini apakah memang nanti dari pihak setidaknya harus ada jawaban layaknya kemarin kita di pra-peradilan kan tentu kan polisian kan sudah siap juga kan begitu ya. Mengcounter bukti-bukti Gitu. dari kuasa hukum Saka Tatal. Ya memang setelah kami baca putusannya ya, memang banyak lobang-lobang di situ, celah-celah yang kemudian kami sebagai mantan penyidik bertanya, kenapa nggak didalami? Kok bisa sih kayak begini gitu ya? Ya, kemudian kami juga dapat informasi pernah ada pengacara yang sekarang nggak kelihatan lagi, itu yang minta cabut keterangan. Nah ini hal-hal seperti inilah yang saya lihat perjalanan kasus ini sudah begitu panjang, sudah diuji dari PN, PT, MA. Nah kenapa kok sampai seperti itu? Jadi ini tanggung jawabnya kan berantai ya, tanggung jawabnya berantai. Oleh sebab itu dengan melihat kembali, meneliti kembali hal-hal mana yang mungkin bisa didalami, mungkin bisa digunakan, ataupun mungkin bagi penyidik bisa nanti juga menjadi salah satu bahan, ini perlu dioptimalkan. Ini dikaitkan dengan penyidik yang menangani, itu bisa ditanyakan kembali nanti. Jadi dalam konteks ini mungkin penyidiknya juga akan dihadirkan di pengadilan untuk menjelaskan apa yang dilakukan waktu itu ketika menemukan sesuatu. Artinya di sidang PK ini bisa kemungkinan itu terjadi? Iya. Dihadirkan lagi? Iya. Baik, oke. Kita nantikan akan seperti apa jalannya sidang PK Saka Tatal. Terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, kemudian juga Ibu Titin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya tentunya menjelang hari Rabu cukup banyak nanti mungkin perkembangan-perkembangan ya terkait dengan sidang PK Saka Tatal ini yang akan berlangsung 24 Juli 2024. Dan ini sekaligus menjadi akhir bersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi.